Kalau kita bicara bagaimana antusiasme dan juga lebih dalam lagi jelang laga krusial Timnas kontra Bahrain besok Selasa malam. Saya ingin berdiskusi dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam. Selamat malam Nitya. Sebelum menyala-nyala kita besok ya, kita coba bagaimana memikirkan terlebih dahulu. Ini kan memang ada peluang nampaknya ya Rizky Ridho untuk menggantikan Hilgers. Kalau kita lihat kan sebenarnya ketika kemarin Rizky Ridho ini menjadi satu-satunya pemain yang selalu terlibat kan ya. Tapi di lawan Bahrain, Tiongkok, Australia ini tidak pernah dimainkan penuh begitu. Bagaimana kira-kira peluangnya besok dan seberapa signifikan kalau Rizky Ridho diturunkan? Ya, ketika melawan Arab Saudi kan tampil oke ya. Bahkan ketika juga melawan Australia di Jakarta dia tampil sebagai pemain yang luar biasa di garis belakang bersama dengan Kapten Jai Ices. Dan saya pikir ketika Miss Hilgers tidak tersedia dan mengalami masalah cedera, dan Ridho menjadi pilihan utama ya untuk bisa bermain di jantung pertahanan kita. Entah dengan 4 back flat atau dengan 3 back yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Ya kalau dengan 3 back berarti ada pemain satu yang sudah kembali dari hukuman lawan Arab yaitu Yasin Hopner. Artinya ini membentuk 3 pemain ada di belakang. Nah, tinggal pilih. Kalau kemarin di Australia itu justru Verdong yang bermain ke dalam, ada Miss Hilgers dan Jai yang ada di sana ya. Tetapi sekarang ketika ada Yasin Hopner dan Ridho yang bisa mengisi posisi Hilgers, saya pikir ini suatu hal yang bagus karena melawan Arab mereka bermain luar biasa ketika kita clean sheet dan bisa menang 2-0 di GBK. Dan mereka bertiga sudah punya chemistry yang baik yang saya pikir ya, yang terjalin dengan baik, komunikasi mereka jalan, dan tidak ada salahnya kalau Patrick Kluivert ataupun dengan Alex Pastur sebagai asisten menempatkan Ridho untuk bermain lebih awal di babak pertama bersama dengan Jai Isyas. Jadi kehadiran dia ini penting. Dan selalu Ridho akan termotivasi kalau bermain di depan publik sendiri. Dia ingin memperlihatkan yang terbaik ya. Dia tidak ingin mengecewakan publik kita di GBK, dan sama seperti Marcelino juga selalu tampil bagus kan. Kita tahu bersama Marcelino bisa membuat 2 gol lawan Arab Saudi, dan 2 pemain ini mungkin saja 2 pemain ini ya akan ditempatkan di starting 11. Ini menurut perkiraan saja begitu Nitya. Oke, memang kalau bermain di depan atau di kandang ini kan punya energi tersendiri ya. Tapi kira-kira apakah Kluivert ini akan mengubah taktik ya, kan biasanya orang-orang selalu bilang sudahlah kita kekuatannya adalah di bertahan gitu kan, pertahanan terbaik kita begitu. Tapi kan Kluivert ini kan khasnya adalah serang. Kalau kita lihat kehati-hatian melawan Bahrain terutama krusial sekali untuk menjaga harapan timnas bisa ke Piala Dunia. Apakah memang tetap harus seperti Australia kemarin atau kembali nih sudah bertahan saja? Iya, saya pikir lawan Australia kita terlalu percaya diri berlebihan ya. Kita bermain dengan ball position di 15 menit pertama oke, tapi setelah itu dan penalti gagal dari Kevin Dix, kita menurun bermain. Tadi garis pertahanan terlalu tinggi bermain, sangat terbuka, longgar. Juga di sisi gelandang itu saya pikir kurang kuat di antara Nathan dan juga Tom Haye, harus dipikirkan ini. Dan saya lebih setuju dengan pemikiran dari seorang Alex Pastur yang mengatakan bahwa ciri bermain kita lebih bagus counter attack, memperkuat di belakang, dan itu memang baik. Dan itu kan yang kita lakukan melawan Arab ya, kita tampil baik dengan Australia juga, kita bisa imbang di kandang, dan mereka bermain dengan sangat sabar ya, ketika itu tidak terburu-buru bermain. Nah itu yang harus ditampilkan saat menghadapi Bahrain. Jadi bermain dengan sabar, tenang saja. Boleh penguasaan bola, ball position kita dapatkan, kita kuasai sesuai keinginan Kluivert, tetapi kita tetap harus berkonsentrasi untuk rapat di garis pertahanan karena mereka punya pemain-pemain tengah. Kalau Bahrain ini kan hanya menempatkan 1 pemain. Ketika melawan Jepang kemarin itu hanya Mehdi Abdul Jabbar ada di depan. Tapi gelandang mereka 5 ini kuat, bahaya. Jadi makanya kita harus perkuat lagi di tengah. Kita penuhi di tengah itu sehingga mereka tidak punya ruang banyak untuk bisa memberikan bola, mengalirkan bola ke depan kepada Mehdi. Nah ini akan menjadi pemikiran saya pikir. Dan Bahrain itu harus menang. Setelah kalah lawan Jepang mereka ingin menang lawan Indonesia. Karena hanya dengan kemenangan melawan Indonesia peluang mereka terbuka. Demikian juga kan dengan kita tidak boleh seri apalagi kalah. Makanya ini pertandingan yang bagus, tapi kita diuntungkan dengan bermain di kandang dan menempatkan Ragnar Oratmangun serta Yasin Hopner. 2 pemain ini sudah kembali setelah tidak bermain di Australia. Jadi itu modal kita yang kuat. Dan belakang tetap harus menjadi perhatian. Ya jangan terlalu jauh meninggalkannya di belakang karena jarak kemarin antara Hilgers, antara Jai, kemudian dengan Verdong itu terlalu jauh. Apalagi 2 gelandang bertahan kita kan, Tom dengan Nathan itu tidak rapat, dan itu dikeluhkan oleh asisten pelatih juga oleh Dani Lansat. Semoga ini dilihat, ada evaluasi dan kita bisa mendapatkan starting 11 terbaik yang dipikirkan oleh
para asisten dan juga dengan Kluivert untuk bisa menghadapi Bahrain gitu. Jadi strateginya tidak hanya taktis tapi juga oportunis ya kalau melihat bagaimana sisa peluang ya. Bicara kesiapan, Bung Ropan, saya ingin mengajak Anda untuk mendengar terlebih dahulu. Kita ada pernyataan dari Coach Kluivert dan juga Marcelino yang mengatakan sudah siap untuk laga esok. Kita dengar terlebih dahulu. Well, we're preparing very good for the game for tomorrow. Everybody's fit. Looking forward to the game tomorrow. We have a really good confidence that we can have a good result with a very good, dedicated, mindset. So we're very happy to play tomorrow. Kalau dari saya, seperti apa yang kata Coach Patrick, kita sudah siap 100% dan kita sudah evaluasi dengan pertandingan kita melawan Australia dan kita akan menatap pertandingan Bahrain dengan sangat-sangat serius. Kita akan menunjukkan siapa kita di pertandingan berikutnya. Pas sekali seperti apa ada yang katakan Bung Ropan, sudah evaluasi dari pertandingan Australia kemarin. Anda melihat bagaimana membaca mental para pemain, terutama bahwa akan main di kandang, mendapatkan boost energi, tapi juga pertaruhannya semakin besar. Ya, mereka tentunya sekarang kalau saya lihat sudah move on ya, melupakan hasil yang ada di Sydney dan sekarang menatap fokus melawan Bahrain karena ini pertandingannya penting. Situasi yang sama didapatkan kita ketika lawan Arab. Secara back to back kita kalah lawan Cina, kalah lawan Jepang. Itu pemain-pemain agak menurun, tetapi kemudian mereka bangkit ketika itu termotivasi bahwa harus menang melawan Arab Saudi jika ingin terus bisa berlanjut ke pertandingan berikutnya lawan Australia, Bahrain, Cina dan juga dengan Jepang. Dan itu mereka lakukan dengan baik. Semua tampil dengan sangat termotivasi. Dan kita bisa lihat hasilnya bagus. Bahkan Arab tidak bisa membuat gol. Hal yang sama ini dialami juga saat menghadapi Bahrain. Dan saya pikir dengan Marcelino tadi diajak untuk ikut dalam preskon, dia sudah pasti akan dimainkan. Karena biasanya pemain yang diajak oleh pelatih untuk berbicara di depan media, itu pasti akan main. Jadi bisa ditebak nanti, Kluivert akan memainkan 3 di depan. Marcelino untuk mendampingi Ragnar dan Ole Romani. Itu Nitya yang bisa kita tangkap dari apa yang sudah ditampilkan. Dan Marcelino sudah mengatakan bahwa dia siap untuk bermain yang memberikan yang terbaik. Dan Marcelino biasanya kalau bermain di GBK juga kita tahu bersama dia termotivasi ingin memberikan yang terbaik, tidak ingin main jelek ya. Dukungan ini yang dia ingin buktikan sama seperti lawan Arab Saudi. Dan bukan tidak mungkin dia akan mencetak gol kalau dia diberikan cara bermain yang dilakukan oleh STY, bermain di belakang striker. Karena lawan Arab kan sana ada Rafael Struijk waktu itu dengan Ragnar. Nah sekarang ada Ole dan Ragnar, dia ada di belakang, dia selalu akan coming from behind, dia akan balik dari belakang untuk muncul. Nah ini bagus buat kita nantinya bermain dengan 3 karena kita akan butuh gol. Jangan sampai Bahrain lebih dulu membuat gol. Ada banyak drama yang akan kita lihat, guling-guling dan segala macam mereka akan lakukan untuk memperlambat begitu Nitya. Kita butuh gol. Kita dapat 1 gol, saya rasa kita optimis, harus optimis untuk memenangkan pertandingan. Optimis, menyala Garudaku besok hari ya. Terima kasih Bung Ropan sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Bung. Selamat malam.